Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel Ustadz Hendri Purnama, semoga semuanya dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini bisa membawa banyak manfaat kepada kita, karena beliau adalah seorang pengusaha muda di Kota Medan. Dan selamat datang. Namanya Bang Samsul Effendi Siregar. Samsul Effendi Siregar. Boleh ceritakan bergerak di bidang apa saja itu, Bang? Ya, saat ini saya sedang membangun sebuah startup. Startup itu bergerak di bidang jasa servis online. Jadi saya bangun setelah 2 tahun namanya. Dia bergerak di bidang servis AC, TV, sumur bor, elektronik, macamnya ada sekitar belasan jasa servis lah. Startup bagi kebanyakan orang, apalagi generasi macam awak nih. Ini kayaknya istilah baru itu. Kira-kira apa maksudnya itu, Bang? Startup itu dia seperti aplikasi yang menghubungkan antara tukang servis dengan konsumen langsung, mempermudahkan masyarakat mencari jasa servisnya yang mereka inginkan, dan membantu para tukang untuk bisa bersejahtera dan meningkatkan pendapatannya. Kalau begitu kan aplikasi itu berarti memberikan pelayanan pelayanan jasa kepada masyarakat kan gitu. Kalau macam aplikasi yang lainnya sudah sangat familiar lah di masyarakat, itu kan kayaknya jelas bahwa dengan memakai aplikasi ini ada keuntungan masuk kepada perusahaan karena berbagi hasil dengan itu. Macam mana kira-kira? Kok bisa ada duitnya itu, Bang? Iya, alhamdulillah semenjak saya bangun itu saya sedikit adalah yang didapatkan, dan lebih yang utama lagi yang didapatkan oleh para tukang servis. Ini sangat membantu untuk meningkatkan omset mereka di bidang jasa servis online. Jadi dengan begitu tukang servis itu tidak lagi butuh untuk sewa tempat, yang sepi job, terbantu, dan masyarakat sangat mudah menggunakannya dengan satu klik aja. Berarti abangnya sebenarnya dengan membuka usaha ini secara tidak langsung, Pak. Berarti sebenarnya sudah membantu kerja pemerintah ini, Bang. Dalam hal ini mungkin entah Kementerian Tenaga Kerja atau yang kementerian bidang ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu mungkin. Iya, kita telah juga mendukung program pemerintah untuk UMKM. Ini bergerak di dalam UMKM jasa servis online. Jadi para tukang servis yang tahun kemarin yang kena berimbas COVID kan sepi jobnya. Jadi kita buat aplikasi ini, wadah ini, dan alhamdulillah berdampak pada UMKM jasa servis online. Walaupun tak masuk kumpul-kumpul di keramaian, tapi usaha tetap bisa jalan. Gitu, Bang, ya. Karena hanya pakai handphone langsung terhubung ya, antara konsumen dan penyedia jasa servis. Iya. Subhanallah. Jadi memudahkan lah. Kemudian, Bang, saya masih macam awak ini belum nalar nih. Itu kan orang yang masang iklan jasa layanan servis di aplikasi itu gimana? Bayar, daftar, atau macam mana caranya, kok bisa? Jadi tukang servis itu dia untuk menjadi penyedia jasa servis, dia membuat atau mendaftarkan diri dia dengan membuat akunnya. Di situ dia daftarkan biodata dia dengan foto-foto diri, foto KTP, dan foto-foto pengalaman kerja dia. Jadi
Dengan begitu dia terdaftar dan menjadi member kita. Nah, untuk bisa itu dia ya Tak malah mahal bayar masuk aplikasi. tidak hanya Rp50.000 aja. Wah, Rp50.000 aja. kita punya usaha servis ya. Daftar ke aplikasi Abang diiklankan tuh sepanjang umur Iya, masih ada iya. situ. Iya, alhamdulillah. Jadi hanya Rp50.000 aja dia akan mendapatkan banyak keuntungan dan dipanggil para konsumen. Jadi ya kita bilang ya cukup murah. Apabila kita beriklan di mana aja kan di atas 50.000. 50.000 seumur hidup kira-kira berarti ini ya? Jadi 50.000 itu dia akan terpotong Rp5.000 per job. Jadi mungkin dia akan terpanggil Itulah bagi hasilnya cuma 5.000 ya? 5.000. Mak, kalau begitu pengen juga lah Wak, sebenarnya pasang ikut jasa entah servis apa Wak? Iya. Entah ada yang awak bisa servis kalau ada masuk ini. Iya. Makanya cocok ini para pemirsa channel Ustaz Andi Purnama, kalau ada yang punya keahlian menukang lagi kira-kira. Iya. Aplikasinya belum disebut. Aplikasi apa itu? Aplikasinya aplikasi perlu-tukang. Perlu-tukang. Itu bisa di-download sekarang tersedia di Play Store. Perlu tukang. Iya. Segala macam tukang ada di situ Bang. Iya. Oh, yang nggak ada mungkin tukang ribut dari situ ya. Nggak ada. Oh, jadi pemirsa, kalau kita butuh tukang apa Pak? Tukang bangunan, Ada. tukang servis AC, Ada. tukang sepeda motor, servis sepeda motor aja lah itu. Ada. Hah. Jadi kita tinggal tunggu di rumah gitu Tukang berarti. ledeng. Tukang apa? Ledeng. Ledeng itu tukang apa? Air. Juga tukang Sumur. air pun ada. Sumur bor. Iya. WC tempat. WC tempat pun ada. Iya. Yang tak ada di situ Kulkas. yang tak boleh pasang tukang beribut ya. Jadi para pemirsa channel Ustaz Purnama, ayo kalau mau tukang apa tinggal cari Perlu-tukang. Iya, perlu tukang aplikasinya di Play Store, Iya. download, kemudian cari mau tukang apa situ. Iya. Kalau kita pun profesinya tukang pandai servis, Boleh. pasang juga boleh iklan situ. Boleh mendaftar menjadi Boleh mendaftar 50.000 seumur hidup, hanya nanti bagi hasil cuma Rp5.000 per job. Wah, apalagi tuh dapat untung 1 juta servis cuma 5.000 nya potongannya. Iya. Masya Sangat Allah. murah. Iya. Memang abang nih betul-betul jadi orang bermanfaat. Iya. Sebaik-baik manusia adalah orang bermanfaat. Iya, insya Allah. Dengan abang buat aplikasi ini bisa begitu banyak orang. Kurasa bisa sampai ribuan itu orang dapat Iya. manfaat dari sini. Iya. Baik yang masang iklan jasanya Iya. maupun yang make jasanya. Insya Allah. Iya. Teringatnya bang, ini kan kalau macam mawak nih tak pernah terpikir awak sampai bisa ada buka usaha kayak aplikasi begini bang. Iya. Nah itu macam mana awal-awalnya? Awalnya ya sekitar 2 tahun yang lalu saya pun susah mencari tukang servis. Awalnya begitunya. Kita ini sangat susah, bingung kan. Jadi saya terpikirkan untuk membuat wadah ini. Dan saya melihat juga waktu masa-masa COVID banyak para tukang itu yang sepi jobnya, yang sangat goyang ekonominya. Jadi saya buat wadah ini untuk membantu mereka yang tidak bisa mengiklankan jasa servisnya dan yang tidak ada biaya untuk membuka atau menyewa tempat. Jadi di sini sekarang kan udah zaman digital. Apa-apa sudah ada aplikasi kan, aplikasi makanan, aplikasi kurir. Nah, di sini kita aplikasi yang bergerak di bidang pertukangan atau jasa servis online. Berarti kalau kita punya usaha servis pun nggak mesti kita sewa ruko ya kan? Tidak mesti. Sekarang sudah zaman digitalisasi. Asal punya rumah untuk nyimpen ya, mesti punya rumah, punya tempat lah nyimpen bahan-barangnya, barang-barang Iya. servisnya. Tapi kan kalau itu di rumah aja bisa ya kan? Iya. Nggak perlu kita nambah biaya untuk sewa toko atau Iya. sewa apalah namanya, sewa ruko lah ya. Iya. Nah, udah bisa kita Iya. istilahnya berjualan jasa Iya. melalui aplikasi perlu tukang ini. Jadi para tukang itu cukup mendaftarkan diri dia, jasa dia, dan hanya top up Rp50.000 dan hanya terpotong Rp5.000 per job, per panggilan. Iya. Jadi saya ada poinnya ini bang. Ya. Poinnya sama saya ini. Dengan begini, abang bisa dapat income, pemasukan, memperkuat ekonomi,
ekonomi pribadi dan keluarga juga bisa membantu begitu banyak orang ya yang terbantu, terhubung pelayanan jasa dan pengguna jasa. Ini mestinya ya memang beginilah konsep Islam ini. Ya, tidak mementingkan urusan sendiri saja, tapi dengan kita mencari rezeki, orang lain pun kita tularkan juga jalannya untuk dapat rezeki. Subhanallah. Ini betul-betul makanya cocok ini. Kita kasih judul kita ini Bang Pendi jadi inspirasi. Iya. Jadi kemudian ini waktu kita nggak lama-lama ini Bang. Kemudian di ujung apa harapan Abang kepada pemerintah, karena ini kan Abang sebenarnya juga telah membantu program pemerintah, ya kan, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, UMKM. Ya, harapan Abang kepada pemerintah dan harapan Abang kepada masyarakat, silakan Bang. Harapan saya kepada pemerintah adalah untuk terus meningkatkan perhatian kepada para UMKM, khususnya jasa servis online, yang mana mereka itu sangat minim juga untuk mempromosikan dirinya dengan cara kita memberikan pelatihan untuk marketing digitalnya dan pelatihan untuk profesionalisme kerjanya. Kalau masalah modal itu ada, itu nggak jadi kendala juga Pak? Kalau modal ya mungkin pemerintah itu perhatiannya memberikan program-program untuk para UMKM bergerak di bidang bantuan servis, ya, bantuan seperti pelatihan. Nanti kalau dilatih pun barang yang nggak ada atau kurang canggih misalnya tukang servis misalnya, kan butuh juga itu modal baru lagi ya. Mungkin itu termasuk yang kita harapkan dari pemerintah. Diharapkan supaya ada kebijakan pemerintah untuk perhatian kepada UMKM dan servis online inilah. Bantuan dana pun boleh, bantuan alat apalagi boleh juga ya. Bisa. Kalau masyarakat Bang? Kepada masyarakat untuk terus download dan terus gunakan aplikasi peruntukan. Dengan cara ini kita membantu para UMKM jasa servis online untuk meningkatkan pendapatannya. Dan ini jasanya pun biaya jasanya pun tergantung kita dengan si tukang. Langsung boleh nego ya. Jadi ini hampir sama dengan marketplace atau aplikasi seperti yang ada pada umumnya, seperti aplikasi kurir, aplikasi makanan, begitu juga ini bergerak di bidang aplikasi jasa servis online. Artinya sang pelayan jasa dan pemakai jasa langsung bernegosiasi langsung. Iya. Itu aja Bang. Jadi demikian para pemirsa channel Said Purnama, bincang-bincang kita dengan Bang Pendi, ya, yang menurut saya sudah patut jadi inspirasi kita bersama, bahwa mari kita cari rezeki, tapi jangan lupa berbagi sama orang lain. Dengan cara apa? Berbagi manfaatnya. Kita dapat rezeki, orang lain pun dapat rezeki juga. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang atas kesediaannya untuk hadir di channel Said Purnama. Mudah-mudahan usahanya makin maju dan yang lebih penting barokah. Karena barokah itu karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Subhanallah. Demikian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tetap bersemangat bahwa Islam itu mengajarkan kita bukan cuma urusan ibadah ritual saja, urusan ekonomi ini juga menjadi perhatian dan keseriusan kita. Kenapa? Bagaimana kita mau jadi umat terhormat kalau kita itu mengabaikan urusan kekuatan ekonomi? Kalau sudah miskin, susah, melarat karena tak punya kekuatan ekonomi, tentu hidup akan jadi sangat terbatas nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.